Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu. Sekarang kita masuk di halaman 42, poin ke-19. Sebelum kita mulai, semua baik ikhwan maupun akhwat yang di dalam masjid maupun yang di teras masjid, coba antum beredar, lihat kanan kiri antum. Terus kalau ada yang tidak dikenal, kenalan, tanya namanya, alamatnya, sama kerjaan hari-harinya. 1, 2, 3. Yang tidak dikenal ya. Ibu-ibu juga. Sesama ummahat. Buat ummahat, kalau bisa, saya kira di sekitar ummahat itu tidak ada yang melihat ke dalam. Kalau bercadar bisa dibuka cadarnya supaya kenalan, kelihatan wajahnya. Sudah ya? Sudah. Lanjutkan nanti di luar. Perhiasan penuntut ilmu yang nomor 19, halaman 42. Wahai penuntut ilmu, modalmu adalah gurumu, atau modal ilmumu dapatnya dari gurumu. Ra'su malika ayyuhat talib min syaikhika. Modalmu dari gurumu dengan cara meneladani akhlak yang baik dan sifat mulianya bila ada. Saya katakan bila ada, karena tidak semua ustaz pokoknya baik semua, tak ada satu pun celah pada dirinya. Itu enggak ada. Setiap dari manusia pasti ada kekurangan-kekurangannya, termasuk saya. Bila antum dapati ada yang baik pada dirinya, maka diikuti. Bila ada yang jelek pada dirinya, maka jangan diikuti dan jangan antum gibahi. Saya katakan bahwa murid menasihati ustadz itu lebih enak menerimanya daripada ustadz menasihati ustadz. Kadang-kadang ada ikhwan bilang gini, ustadz, coba dinasihati ustadz anu begini. Kenapa tidak antum yang menasihati? Masa saya bilang gini, ustadz, ada yang bilang antum itu begini. Kan tidak enak menerimanya. Kalau antum memang melihat langsung ada kesalahan atau keburukan pada dirinya, antum datangi. Yang penting ngomongnya enak, insya Allah diterima. Saya kira kalau ustadznya dewasa, insya Allah demikian. Beda lagi kalau ustadznya memang tipikal yang tidak mau menerima masukan, itu beda lagi ceritanya. Tapi adapun saya, tanpa membandingkan dengan yang lain, kalau antum ada lihat kekurangan, asalkan dengan cara yang baik, pasti diterima, insya Allah. Tapi kalau caranya nggak baik, tidak bisa kita terima. Jangankan saya, para ulama dari zaman dahulu mengatakan demikian.
Misal menasihati di depan umum. Kata Imam Syafi'i, bila engkau menasihati saya di depan umum, maka sejatinya itu mempermalukan saya. Maka nasihatilah saya diam-diam dan saya akan mudah menerimanya. Saya katakan lagi, pun dengan kata-kata yang baik. Karena kadang-kadang meskipun diam-diam, tapi kata-katanya kurang baik, pasti menerimanya tidak nyaman. Misalnya mengirim WhatsApp, ujuk-ujuk tiba-tiba isinya nyemprot gitu. Nyemprot tahu, melabrak. Biasanya itu tidak enak. Paling enak itu adalah nelpon atau ketemu langsung. Karena bahasa tulisan multitafsir, tidak seperti bahasa lisan. Enaknya ngomong langsung, berdua-duaan, Ustaz. Sehat Ustaz. Dimulai dari itu dulu, oh ya, alhamdulillah sehat. Baru kemudian mulai mengatakan, Ustaz, bolehkah menyampaikan sesuatu? Apa itu? Masukan, kritikan, nasihatkah, apalah bahasanya. Kalau ada pengantar demikian pasti enak diterimanya. Tapi kalau ujuk-ujuk telepon, Assalamualaikum. Saya ditelepon kurang lebih jam 5 kurang 10 subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mengangkat kenapa? Tidak ada yang nelpon tengah malam atau subuh selama ini. Belum pernah ada kecuali yang, Ustaz, ibu saya wafat tadi malam. Sekarang mau dimandikan. Caranya gimana? Adakah yang bisa bantu? Biasanya begitu. Saya angkatlah teleponnya. Ya, waalaikumsalam. Ustaz Mufid. Iya. Kalau sudah iya, berarti saya tak kenal antum gitu kan? Siapa? Gitu kan? Ustaz, saya mau menasihati antum. Siapa ini? Perkenalan diri tidak. Kalau sudah iya, itu kan berarti tanda tanya. Berarti kan kalau antum paham bahasa telepon, oh, dia tak menyimpan nomor saya. Anda tidak simpan nomornya. Saya mau nasihati antum. Akhi, afwan, sebenarnya antum lihat jam berapa ini? 5 kurang 10. Ya tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa gimana? Ini sebentar lagi jam saya mau ngajar. Saya lagi belajar ini. Saya lagi belajar, jangan diganggu dulu. Dan ini subuh-subuh, nggak pas waktunya. Kalau ada yang salah, antum nasihati tapi nanti. Pun kalau bisa jangan langsung nyemprot-nyemprot gitu. Nanya dulu, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, sehat ya. Afwan Ustaz, boleh mengganggu? Kalau antum tadi tanya langsung saya bilang, Afwan belum bisa, karena saya lagi mengajar. Saya kira antum tadi mau bilang Ustaz, ibu saya meninggal. Karena biasanya begitu. Kalau saya angkat telepon tengah malam atau itu, biasanya masalahnya adalah orang tua meninggal. Ini nggak layak, akhi, ikhwan. Ya, siapa yang ngajarin antum begitu? Salah guru antum berarti. Atau gurunya benar, antumnya salah tetap. Caranya menasihati tidak demikian. Kalau ada yang baik dari gurumu, dari guru antum, ikuti. Bila ada yang jelek jangan diikuti, tapi dinasihati. Selama caranya baik, waktunya tepat, kalimatnya enak didengar, insya Allah akan diterima. Janganlah kecintaanmu kepada gurumu itu menjerumuskanmu dalam keburukan sedangkan engkau tidak merasa. Padahal semua orang melihatmu mengetahui. Jangan meniru suaranya, jangan tiru nada bicaranya, cara berjalannya, gerakannya, dan penampilan gurumu. Ia menjadi guru yang dihormati dengan semua hal itu, tapi jangan rendahkan dirimu dengan menirunya dalam hal-hal seperti ini. Saya kurang paham maksud penulis di sini, maka saya cross check di bukunya Syekh Utsaimin, apa mungkin maksudnya? Mungkin kata Syekh Utsaimin, jangan tiru suaranya, nada bicaranya, seolah-olah antum saking cintanya jadi semua seperti ingin seperti dirinya. Tapi tafsir saya mungkin beda. Mungkin maksudnya adalah jangan tiru suaranya, nada bicaranya, cara berjalannya untuk mengejeknya. Ini lebih pas kalau saya berhadapan dengan yang muda-muda seperti ini. Antum ingat gak lelucon kita waktu sekolah dulu? Lelucon antum lah ya, enggak saya. Ada bapak guru yang dia punya
omongan khusus atau cara gaya khusus atau ada kalimat-kalimat khusus atau gestur khusus yang kadang-kadang murid dengan muridnya lain bercanda untuk mengejek guru itu dengan cara menirukan dirinya. Paham ya maksud saya? Tidak perlu saya contohkan. Itu tidak boleh. Karena dapat dari mana antum ilmunya kalau bukan dari dia? Terus bagaimana antum membalas jasanya memberikan ilmu kepada antum kalau kemudian antum balasnya hanya dengan cara menirukan suaranya, nada bicaranya, cara berjalannya untuk mengejeknya. Kelihatan bapak itu. Gini kan caranya, murid-murid yang lain ketawa. Itu tidak pantas. Tapi itu mungkin sudah berlalu. Itu waktu kita SMP, SMA dulu. Jangan diulangi. Tapi itulah mungkin maksudnya, wahai penuntut ilmu, modalmu ilmu dari gurumu. Atau kita jamak saja. Jangan tiru suaranya, nada bicaranya, cara berjalannya, gerakannya, penampilannya dengan maksud untuk berlebih-lebihan mencintainya. Jangan pula lakukan itu bila maksudnya adalah untuk mengejeknya. Karena yang itu dan yang ini dua-duanya nggak bagus. 20. Semangat mengajar guru tergantung sejauh mana murid mendengarkan pelajaran dengan seksama dan konsentrasi di dalamnya. Tergantung pula kepada reaksi indranya terhadap guru dalam pelajaran. Oleh karena itu, berhati-hatilah jangan sampai engkau menjadi sarana yang menghambat ilmunya dengan bermalas-malasan, lelah, bersandar, serta tidak atau kurang konsentrasi. Jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan. Seberapa jauh konsentrasi, seberapa jauh semangat guru mengajar, berusaha memahamkan, sejauh itu pula murid dapat ilmu. Tetapi sejauh mana perhatian murid terhadap ilmu, sejauh itu pula semangatnya guru dalam mengajar. Maka saya katakan, kadar ilmu yang bisa antum raih dalam sebuah pengajian berbanding lurus dengan semangat gurunya antum. Dan semangat guru itu juga sangat berbanding lurus dengan cara antum memberikan feedback. Di sini dikasih tahu. Semangat guru sejauh mana antum mendengarkan dengan seksama. Maka guru akan semangat bila muridnya betul-betul mendengar. Misalnya saya pribadi, kalau saya bilang jangan dibaca, melihat ke sini, semua menatap. Saya ungkapkan ini lalu kemudian kepalanya mengangguk. Itu akan menambah semangat. Berbeda dengan yang tidak seksama. Misalnya dari depan kita lihat, saya katakan jangan membaca, silakan melihat ke depan, tatap mata saya. Dia sibuk melihat bukunya. Dia balik-balik, dia balik lagi lembarnya, dikembalikan lagi. Seolah dia hadir tak bersiap untuk menerima ilmunya. Atau saya katakan dia hadir sebenarnya tidak suka. Cuman mungkin karena malas pulang aja. Sambil nunggu isya. Ya. Ini pernah terjadi di sebuah komplek. Saya ngisi. Ada orang-orang lagi apa namanya? Lagi khuruj. Ya. Lagi khuruj. Tahu khuruj? Itulah ya. Lagi khuruj. Terus kebetulan saya ngisi kajian. Apa ini kok ramai? Ustaz lagi pada khuruj. Oke. Semoga mereka mendapat ilmu. Saya jelaskan tentang akidah. Tentang ini. Yang duduk di hadapan saya memegang bukunya sibuk. Bolak-balik. Baca, dibolak covernya, lihat judulnya, kemudian ngobrol sana sini. Maka itu membuat konsentrasi kita tidak ada dan semangat kita mengajar jadi malas. Ya. Tapi kalau saya mah mudah. Saya nggak usah lihat ke mereka. Saya lihatlah kepada yang memperhatikan saja. Daripada sibuk mata kita kepada yang nggak memperhatikan lalu konsentrasi kita pecah, terkorbankanlah yang mau belajar. Maka saya biasanya mata saya hanya kepada yang memang mau belajar. Yang enggak mau ya sudah. Sama dengan masjid ini waktu awal saya kajian. Pertama kali saya datang, enggak semua memperhatikan. Sebagian jamaahnya ada yang duduk-duduk di dinding, ngobrol sendiri, kadang-kadang bikin ribut sendiri. Dari meja saya ini kedengaran suaranya. Tapi saya tidak mau terganggu dengan itu. Saya tidak mau mengorbankan saya tidak mau terganggu. Ada yang ganggu ya silakan. Tapi saya tidak mau terganggu, maka saya
konsentrasi pada yang mau saja. Dan mungkin itu nanti jadi tips kalau antum kapan-kapan mengajar. Tidak semua dalam satu majelis 100% mau terima. Biasanya ada yang mengganggu konsentrasi. Maka jangan sampai antum mengorbankan yang lain hanya gara-gara ada gangguan-gangguan sedikit. Begitu juga tergantung pada reaksi indranya terhadap guru. Misalnya mata. Kelihatan mata yang betul-betul memperhatikan dengan yang tidak itu kelihatan dari sini. Afwan ikhwat, dari sini saya bisa lihat siapa yang paham, siapa yang enggak. Khususnya kalau ini kan mungkin pelajaran harian lah ya. Ini bisa applicable di dalam tiap hari. Fikih. Misalnya saya jelaskan ini rukun, ini wajib, ini sunnah, sujud sawinya sebelum salam, sesudah salam. Paham? Kepalanya mungkin ngangguk. Tapi kelihatan bibirnya enggak, kepalanya doang. Dan matanya itu kelihatan takut kalau mau coba gitu ya. Takut kelihatan. Ya. Tapi saya tidak ingin membuat mereka jadi malu, tidak ingin membuat mereka enggak mau ngaji lagi sehingga kemudian dipermalukan di hadapan umum misalnya. Coba untuk berdiri, kerjakan. Tapi kelihatan kok mana paham mana tidak. Maka ini juga sangat menentukan. Saya katakan kalau di BDI insya Allah hampir 100% saya kira memahaminya. Karena memang materinya juga materi yang kita bisa laksanakan tiap hari. Di antara yang bikin guru tidak semangat adalah antum bermalas-malasan. Lelah, bersandar, mukanya tuh kelihatan malas gitu. Sering lihat jam. Tapi insya Allah saya belum pernah lihat sih, kecuali memang tidak suka. Bukan yang pengen hadir, pengen mendengar terus bosan. Kecuali saya tahu bahwa orang itu memang tidak suka dengan kajian saya. Biasanya yang begitu tuh yang begitu, yang memang tidak suka. Bukan yang hadir terus merasa bosan. Insya Allah sih demikian. Termasuk misalnya khutbah Jumat, kita bisa lihat. Kalau ada yang sudah terkantung-kantung tidur gitu, berarti kami ini berbicara membosankan. Tapi kalau kepalanya semua ke atas, ke mimbar, memperhatikan, matanya memincing, ada yang kepalanya gini-gini, ada yang gini, itu berarti ceramah ini mereka mendengarkan. Nah, saya kira kalau khutbah Jumat insya Allah rata-rata enggak ada yang gini. Berarti kelihatan ada feedback. Membuat kita pun khutbah jadi semangat. Ini semangat ke sono ke sini, saling memberi timbal balik. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, hak ilmu adalah hendaknya dia tidak diberikan kepada orang yang tidak menginginkannya. Jangan sodorkan ilmu kepada orang yang memang tidak minat kepadanya. Jika seseorang pembicara melihat kelesuan pada pendengar, hendaknya dia diam. Karena sebagian pujangga mengatakan, nasyatul qaili ala qadri fahmul mustami'i. Semangat pembicara itu bergantung kepada kadar pemahaman pendengarnya. Ini mungkin tips bagi antum yang mungkin berprofesi jadi guru, jadi dosen, atau ngajar tahsin kah, ngajar apa? Kalau sekiranya antum lihat semuanya menata terus punya feedback, itu berarti pembicaraan antum diterima oleh mereka. Bila sebaliknya, berarti imam mereka yang lagi lesu, imam antum yang bikin lesu. Berarti perlu memperbaiki cara kita juga dalam mengajar. Saya katakan begini, retorika itu memang nomor sekian. Dalam mengisi pengajian, retorika itu memang daya tarik nomor sekian. Nomor satu itu ilmunya, isinya. Tapi saya katakan bukan karena retorika itu adalah nomor kesekian, bukan berarti kemudian tidak diperhatikan sama sekali. Karena semakin baik antum dalam menyampaikan, semakin paham orang, semakin banyak yang dapat ilmu, semakin banyak yang dapat hidayah. Bisa jadi mereka mengajak kepada temannya yang lain. Ayo kita ikut yuk. Di situ kajiannya enak, kajiannya kita bisa paham. Semakin banyak yang paham, itu yang memang kita cari. Karena kita ini berdakwah sedang mencari mengumpulkan pundi-pundi amal, pundi-pundi pahala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya Allah memberikan hidayah kepada satu orang gara-gara engkau, maka engkau mendapatkan pahala lebih besar daripada unta merah. Unta merah itu adalah harta yang paling berharga di kalangan orang Arab di zaman dahulu. Anggaplah kita bilang di sini, rumah mewah di komplek BDI. Satu orang ikut kajian sama antum ajak, dapat dia hidayah, antum dapat yang lebih berharga daripada rumah mewah di BDI. Begitu juga gurunya. Kemudian dia membawakan riwayat dengan sanad dari Zaid bin Wahab. Dia berkata, Abdullah berkata, saya sudah mencari Abdullah yang dimaksud. Abdullah siapa? Di Syarah Hilyah Talibin ini karya Syekh Utsaimin nggak ada. Nampaknya sih mungkin Abdullah bin Mas'ud kali. Karena biasanya kalau Abdullah bin Mas'ud di sebagian kitab disebut Abdullah saja. Abdullah bin Abbas disebutnya Ibnu Abbas. Ya. Abdullah bin Umar biasanya disebut Ibnu Umar. Jarang manggil Abdullahnya tok. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud, maka yang dipanggil adalah Abdullahnya. Mungkin karena Ibnu Abbas, bapaknya yaitu Abbas, sahabat juga. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Abdullah dan Umarnya, dua-duanya anak bapak, sahabat. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud hanya Abdullahnya saja, Mas'udnya bukan. Mungkin ini maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Saya tidak berani mengatakan ini pasti Abdullah bin Mas'ud karena saya mencoba dan tidak dapat siapa dia. Jadi saya katakan mungkin ini Abdullah bin Mas'ud. Apa kata dia? Hadithil qauma ma ramakuka bi absarihim fa idza ra'aita minhum fatratan fanzi'. Berbicara kepada orang-orang selama mereka mengarahkan pandangan matanya kepadamu. Tapi jika kau lihat mereka lesu, maka diam, berhenti bicara. Dan demikian di antara teknik dakwah atau teknik berbicara, teknik public speaking adalah ketika kita dapati ada, misalnya ada yang ngantuk, ada yang tertidur, ada yang ini, kita diam. Nanti dia akan gini. Dia gini. Insya Allah dia akan bangun. Paham ini? Gitu. Siapa tahu untuk kapan-kapan jadi guru, kalau lihat ada yang ngantuk-ngantuk, antum diam sebentar. Ceritanya seolah-olah antum salah. Entah salah ngomong, antum lupa atau pura-pura gitu ya. Bukan pura-pura sih. Memang tekniknya antum diam seolah-olah mungkin dia kira antum lupa sesuatu, antum lupa dalil, antum lupa apa. Padahal antum diam untuk menarik kembali perhatian mereka. Diam. Nanti yang ngantuk insya Allah akan tiba-tiba melek dia. Karena dia kaget. Ada suara-suara yang mengantar dia tidur, kok tiba-tiba diam. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja demikian. Ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Nah ini saya bisa pastikan dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, karena Rasulullah SAW yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyami ma khafat as-sammati alaina. Ada hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, hadis yang sahih, bahwa Rasulullah SAW kata Abdullah bin Mas'ud, dulu beliau tidak mau memberikan ceramah hari-hari. Kenapa? Makhafat as-sammati alaina. Beliau khawatir kami bosan. Beliau tidak mau setiap hari bikin ceramah, kajian. Karena khawatirnya kalau diceramah tiap hari lama-lama jadi bosan. Itu Rasulullah. Lihat tekniknya dakwahnya Nabi. Beliau tidak mau bikin kajian harian setiap hari sepanjang hari karena khawatir orang bosan. Kita balik juga dalam bab ini. Itu menunjukkan bahwa semangatnya guru itu juga ditentukan oleh feedback dari muridnya. Kalau ini kayaknya agak bosan, mendingan kita nggak kajian. Makanya sepanjang saya tahu ustadz-ustadz khususnya di Balikpapan ini jarang ada yang full 7 hari ngisi semua. Ya. Saya sepanjang minggu itu nggak ngisi hari Rabu, hari Jumat. Senin ngisi 2 mingguan, Selasa ngisi hanya 5 orang, takbir berdoa. Hari Rabu libur, hari Kamis mulia dan salat.
Jumat libur, Sabtu di Istiqlal, Ahad di sini. Tidak sepanjang hari kita kajian malam karena khawatir orang bosan. 21. Menuliskan ucapan guru. Di antara adab seorang penuntut ilmu adalah usahakan kalau ada kata-kata gurunya dia catat. Khususnya yang memang betul-betul inti ilmu. Seperti dalil. Seperti misalnya pendapat para ulama dalam masalah fikih A, B, C. Selama masih bisa menulis, usahakan menulis. Kata Imam Syafi'i, qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan menuliskannya. Kalau antum tulis, sambil nulis, kepala ini bekerja, otak ini mengingat. Mari kita baca. Mengenai menulis ucapan guru, keadaan satu guru dengan guru yang lain bisa berbeda-beda, maka pahamilah mereka. Saya katakan, perhatikan. Satu guru dengan guru lain cara ceramahnya beda-beda. Kata Syekh Utsaimin. Tadi saya dapati kata Syekh Utsaimin. Wajur ikhtilafi anna ba'dahum sari'. Bedanya guru yang satu dengan guru yang lain, sebagian mereka ada yang kalau ngomong cepat. Sehingga antum nggak bisa nulis. Karena mereka kalau bicara cepat sekali. Ya jamaah yang dirahmati Allah, ini. Dan para ulama mengatakan ini. Dalilnya adalah ini. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, lanjut. Orang lagi mikir pertanyaannya, dia sudah. Ada yang bertanya? Nggak ada. Ayo. Bagaimana orang bertanya? Ya, tapi demikianlah gaya. Itu tidak ada dalilnya untuk mengatakan itu berdosa. Itu ya gaya. Sah-sah saja. Ya. Ada yang sari, ada yang cepat. Wa ba'dhum yumli imla'an. Ada juga tipikal guru yang suka mendikte. Kalau saya memang kadang-kadang suka mendikte. Mari mencatat. Satu. Gitu kan? Ayo mencatat. Apa hukumnya ini. Satu. Tak tungguin untuk. Ini. Kalian pulpennya seru masih bergerak, berarti masih nulis. Tapi kalau sudah diem, saya biasa tanya, sudah? 2. Kalau goyang berarti masih nulis. Kalau berhenti berarti sudah 3 gitu. Ada tipikalnya juga kata di sini kata Syekh Utsaimin, wa ba'dhum yulqil qa'an. Ada dari mereka yang cuma sekedar ceramah ngomong saja, cepat tidak, dikte tidak, pokoknya ngomong. Jadi antum entah mau nulis apa. Di sini yang keempat yang paling jelek, wa ba'dhum la yastahiqu an yuktaba ma yaqul. Wasinful akhir yudayyi'u at-talibu waqtahu bil julus ilaih. Dan ada yang model keempat yaitu guru yang tidak la yastahiq, guru yang tidak berhak untuk ditulis perkataannya. Karena wallahu alam, imma mungkin perkataannya itu sia-sia, ngajar tapi sia-sia, imma ngajar tapi tak bisa dipahami, imma ngajar tapi isinya salah-salah. Sehingga kata Syekh di sini, dan model yang terakhir ini adalah model yang buang-buang waktunya murid. Ya. Jadi ada juga guru yang ngajar tapi membuang waktu orang yang duduk padanya. Saya katakan yang paling buruk dari mereka semua adalah yang mereka ceramah tapi ilmunya nggak ada, kosong. Atau ada yang disampaikan tapi serba salah-salah. Nanti kita akan bahas di nomor 22. Lanjut dulu. Hal ini memiliki adab dan syarat. Adapun adabnya adalah hendaknya kau beritahu gurumu bahwa engkau akan menulis atau telah menulis ucapan yang telah kau dengarkan sebagai bahan pelajaran. Adapun syaratnya hendaklah kau sebutkan bahwa engkau menulisnya dari mendengarkan pelajarannya. Perhatikan jemaah. Di sini disebutkan oleh penulisnya, kalau antum mau menulis pelajaran guru, maka ada baiknya antum memberitahukan bahwa antum ingin menulis pelajarannya. Pertanyaan, di zaman ini bagaimana? Sekian banyak murid, apakah satu-satu harus izin? Ustaz, saya izin nulis, saya izin nulis. Jawabannya tidak perlu. Kata Syekh Utsaimin, dari dia melihat bahwa muridnya menulis, di mana kalau dia tidak suka orang menulis, dia akan bilang, jangan tulis. Itu bisa, tapi dia tidak lakukan, berarti dia izinkan. Apa maksudnya ini? Kalau antum menulis di hadapan seorang guru,
di mana gurunya punya kemampuan untuk mengatakan, jangan tulis. Tapi dia tidak ngomong, dia biarkan antum. Berarti itu dia mengizinkan antum menulisnya. Saya katakan dalam masalah yang lain, zaman sekarang mungkin kalau itu sudah bisa dipahami. Yang perlu izin itu adalah merekam. Seperti ini. Seperti itu. Dan mungkin ada yang meletakkan mungkin MP3-nya di sound system. Ada yang meletakkan kamera di tempat yang lain, diangkatnya dengan HP-nya. Adapun merekam, ini perlu izin. Karena tidak semua kajian kita izinkan untuk direkam. Begitu. Adapun kajian ini memang direkam dan sudah izin dan saya izinkan. Tapi tidak semua saya izinkan. Biasanya kalau masalah-masalah sensitif itu tidak saya izinkan. Masalah sensitif itu misalnya begini. Di sini ada pertanyaan, tapi saya belum pernah jawab. Pada pertanyaan itu datang ke meja saya sudah lama. Pertanyaannya, apakah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Pancasila? Itu pertanyaan sensitif. Kalau seandainya saya ngomong, direkam, ada yang potong, itu bisa masuk penjara. Gak ada kajian kita. Nggak bisa saya live Facebook dari penjara. Gitu. Kenapa? Itu masalah sensitif, masalah kenegaraan, masalah orang banyak. Ya, di mana sebagian orang ada yang tidak menyukai kajian ini dan dia akan memanfaatkan yang seperti itu, dipotong-potong, dirangkai-rangkai, tidak seperti yang saya maksud, diupload di YouTube atau di Facebook, jadilah fitnah. Maka pada hal yang seperti itu saya tidak pernah izinkan. Oleh karenanya, kalau menulis saya katakan saya izinkan untuk. Tapi kalau merekam harus izin. Saya ringkas. Wahai para penuntut ilmu, modalmu adalah gurumu. Maka kalau dia punya akhlak yang baik, ikuti. Bila ada yang jelek, jangan diikuti. Kalau ada yang jelek, nasihati. Tapi ingat, orang baru akan menerima nasihat apabila cara, waktu, kalimat itu bisa diterima. Kalimat bisa diterima, tapi waktunya nggak pas. Ya. Waktunya pas, tapi kalimatnya tidak bisa diterima, maka tidak bisa diterima. Ya. Caranya antum perhatikan. Jangan yang model kayak tadi. Jam 5 subuh kurang, kita lagi konsentrasi belajar, tiba-tiba ngomong, nelpon, belum perkenalan diri, sudah tiba-tiba saya mau nasihati antum. Ya. Siapa antum saya juga tidak kenal lagi. Ya. Beda kalau misalnya, anggaplah itu Ustaz Abdurrahman. Mas Subuh, apa yang nelpon? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Mufli. Iya Ustaz. Saya kenal berarti. Saya mau nasihati antum. Ada apa Ustaz? Langsung gitu. Antum siapa? Saya gak kenal. Kemudian semangat mengajar guru itu bergantung pada semangat antum dan mendengar. Feedback antum memberi efek kepada semangat kita dalam mengajar. Dan saya katakan bagi para guru bahwa semangat antum mengajar itu juga memberi feedback ke mereka, para mad'unya. Maka harus satu sama yang lain saling memperbaiki adab dalam mengajar atau dalam belajar mengajar. Kemudian hendaklah antum menulis ucapan guru karena itu lebih mendekatkan kepada ilmu. Adapun menulis secara umum biasanya sekarang sudah diizinkan. Yang kurang yang masih dipilah-pilah adalah kalau merekam. Khawatirnya rekaman-rekaman seperti ini dipotong-potong oleh sebagian orang, lalu diupload, tersebar dengan tidak yang seperti kita maksudkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita baca tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insya Allah besok anak akan mulai bekerja sebagai driver taksi online. Ini bagus ini. Tapi ada catatan. Bagus tapi ada catatan. Yang ini saya tanyakan, jika suatu saat ada orderan masuk dari seorang perempuan dan Anda tidak tahu apakah perempuan itu sendirian atau bersama teman atau saudaranya, bagaimana jika ternyata dia sendirian? Apakah boleh saya mengantarkannya padahal tidak ada niat untuk berkhawat dalam mobil? Tapi terjadi. Ada saran Ustadz untuk anak, apakah boleh saya terima orderan tersebut? Dan jika tidak boleh, maka saya telah menolak rezeki yang diberikan. Syukron, jazakallahu khairan. Sebelum saya jawab, bagian yang terakhir dulu nih. Siapa yang nanya ini?
Berani angkat tangan? Baik. Apakah kalau kemudian mereject orderan berarti menolak rezeki? Enggak. Rezeki enggak mesti datang dengan adanya duit, enggak mesti. Jadi ini kalimatnya salah. Sudah, ambil aja pekerjaan itu biar di bank. Itu kalau kamu tolak itu namanya menolak rezeki. Bukan. Antum menjerumuskan diri ke dalam yang haram. Kenapa sih nak kamu mau keluar dari asuransi? Lalu ma, aku dengar katanya itu riba. Sudah, nggak apa-apa, itu nolak rezeki. Bukan, itu bukan nolak rezeki. Antum menjeburkan diri pada yang haram. Ya, kalimat-kalimat orang awam itu jangan ditelan. Ya, orang-orang awam itu suka ngomong itu. Ini nolak rezeki namanya. Ya. Hilang dompetmu, nah itu pasti kurang sedekah. Nah, kalimat-kalimat yang berlaku di orang awam yang sebenarnya itu tidak ada sebenarnya. Jadi dari taksi online, kalau dia yang pesan adalah perempuan sendirian maka tidak boleh. Sekarang bagaimana cara merejectnya? Alhamdulillah, minggu lalu kan saya pergi ke Jakarta. Yang jemput saya di bandara, saya tanya-tanya, antum sopirnya Bang Anu? Iya Ustaz dulu. Sekarang saya udah resign. Kenapa resign? Sekarang saya jadi driver taksi online. Emang gajinya berapa? Bolehkah saya tanya? Kalau boleh ambil jawab. Kalau enggak apa-apa. Saya beritahu saja ya. Gaji saya jadi driver 4 juta sebulan. Tapi kalau di taksi online 12 juta sebulan. Jangan tuh masuk. Mau juga nanti tuh. Siapa yang numpang nanti? Hah? Jadi dapat penghasilan dia bilang 12 juta sebulan. Kalau rajin. Ya. Tantangannya terbesar, saya bilang gini, tantangannya kan pasti perempuan. Iya Ustaz. Nah, bagaimana? Kenapa sih saya tanya-tanya? Begini Mas, siapa tahu ada yang nanya profesinya kayak antum. Jadi saya kalau dapat masukan dari antum, saya bisa memberikan jawaban. Nah, alhamdulillah ada yang tanya ini dan saya sudah dapatkan ilmunya dari dia. Ya. Wani Piron tuh. Wah, itu 12 juta sebulan. Bagi-bagi nanti ya. Jadi dia bilang, kalau pas kita dapat pesanan perempuan dan kita tahu dia sendirian, atau sampai di tempat rupanya memang betul-betul sendirian, maka jangan kita reject. Kalau kita reject, kita yang dikasih nilai miring. Tapi suruh pemesannya yang reject. Bilang gini, maaf mbak, jadi kan nanti dapat nomor telepon toh. Waktu ada pesanan kan masuk di HP antum. Terus ada nomor teleponnya dia kan. Antum telepon balik kan. Mbak posisinya di mana? Oh iya. Mohon maaf mbak, sendirian atau berdua atau bagaimana? Oh sendirian ya. Oh mbak, mohon maaf ya mbak. Bolehkah minta tolong di reject pesanannya? Karena mohon maaf saya kalau perempuan sendirian, mohon maaf tuh nggak berani. Soalnya takut. Ya. Oh ya sudah pak, nggak apa-apa. Maaf ya mbak ya, maaf ya. Iya, assalamualaikum. Ketika dia yang reject si penumpangnya, antumnya aman. Kalau antum yang reject, antum dapat nilai miring dari si antum apa? Gojek, Grab atau apa? Ya apalah itu ya. Gojek, Grab, Uber. Begitu. Paham? Tidak boleh terima pesanan antum ngantar perempuan sendirian. Tapi kalau dapat caranya antum telepon, pastikan dia sendirian itu berapa. Kalau dia sendirian, antum minta dia yang reject. Itu tips dari yang ngantarin saya selama di Jakarta. Dia driver taksi online. Paham? Kita bagi hasil nanti kan kalau bulan. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Semoga antum juga. Semoga antum bisa pergi umrah. Semoga antum yang belum pernah haji bisa haji. Semoga yang pernah ke tanah suci bisa pergi lagi. Bareng yuk. Ustadz, apabila sholat berjamaah, apakah boleh hanya angkat tangan tanpa takbir saat perpindahan gerakan?
Saya ulang ya. Apakah boleh hanya angkat tangan tanpa mengucapkan takbir? Berarti hanya angkat tangan, tapi mulutnya nggak bilang Allahu Akbar saat perpindahan gerakan. Siapa yang tahu, saya kasih buku. Sana dulu. Saya suka gaya itu. Rambutnya gondrong. Nah. Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Oh, boleh, tapi harus sujud sahwi. Lah, kalau sujud sahwi berarti nggak boleh. Nah. Coba ini. Boleh atau enggak? Nyontek dulu. Itu namanya takbirnya takbir intikal. Di mana? Enggak, intinya boleh atau enggak? Dipikirkan dulu memorinya, Pak. Kalau dia sholat sendirian, Enggak boleh. Ada yang antum ragu berarti. Siapa tahu? Tidak boleh karena saya nggak terlalu dengar, tapi intinya nggak boleh. Ya. Jawabannya perhatikan. Ada yang namanya takbir, ada yang namanya gerak tangan. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Atau takbir intikal, takbir perpindahan. Allahu Akbar menuju ruku. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Allahu Akbar, atau nanti dari rakaat 2 menuju rakaat 3 takbir. Allahu Akbar, angkat tangan. Lihat, yang wajib adalah Allahu Akbarnya. Angkat tangannya sunnah. Yang wajib adalah apanya? Membaca Allahu Akbarnya. Angkat tangannya sunnah. Sekarang pertanyaannya, kalau hanya angkat tangan tanpa takbir, boleh atau tidak? Tidak boleh. Bila sengaja maka batal sholatnya. Tapi kalau lupa, seperti yang antum bilang, harus sujud sahwi. Dan ini biasanya adalah orang-orang yang kalau berpindah atau membaca, dia orang yang sholat suka mingkem. Hanya gerak. Itu ya kebiasaannya yang bikin orang suka cuman angkat tangan atau bergerak tapi tidak bicara. Dan orang yang seperti ini bila dilakukan secara sengaja maka batal sholatnya. Bila karena lupa maka sujud sahwi. Ustadz, apa hukumnya buat orang melahirkan dibawakan kado oleh teman atau keluarganya? Boleh, baik malah. Antum belikan dia misalnya baju bayi untuk meringankan bebannya daripada dia keluarkan duit lagi. Baik, dan bisa jadi kalau diniatkan itu untuk mencari pahala, insya Allah ada pahala. Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabbu atau tahadau tahabbu. Salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Nabi SAW kalau diberi hadiah maka beliau menerima dan kadang-kadang membalasnya. Tidak masalah. Ustaz, keluarga Anda tadi pagi ikut jalan santai dapat hadiah. Apa yang harus Anda lakukan hadiahnya? Kasih ke orang? Anda beli atau gimana? Bagaimana hukumnya menerima door prize pada suatu acara? Sama toh pertanyaannya? Intinya, kalau door prize atau hadiah itu kan, atau jajan santai itu kan cabutan. Artinya tidak diketahui siapa yang berhak diundi gitu kan? Selama itu kupon tidak dibeli, insya Allah boleh. Boleh. Kalau tidak dibeli. Kalau beli, maka beli apa antum? Kalau belinya adalah beli kupon yang duitnya nanti buat hadiah, maka haram. Tapi kalau belinya bukan beli kuponnya, tapi disuruh beli misalnya kaosnya, seragamnya, minumnya, teh kotaknya. Ya. Jadi membelinya adalah sebatas konsumsi, atau yang dibeli adalah konsumsi, maka ini beda. Ya. Tapi yang kalau antum beli misalnya harga 30.000. Apa itu 30.000? Anggaplah antum dikasih kaos. Yang kaos itu kalau dipesan mungkin di Jawa hanya 5.000. Masih ada 25.000. Antum dikasih kue 2 biji, permen 2 biji, air minum 1. Anggaplah itu 5.000. Masih ada semua sisanya, maka haram hukumnya.
karena itu judi. Tapi secara umum biasanya door prize itu biasanya masyarakat ambilnya dari donatur. Terus duit kuponnya dibagi-bagi, nanti masyarakat diberi hadiah dengan cara cabutan. Hadiahnya halal. Tapi jalan santainya iki loh. Biasanya ikhtilat laki perempuan. Biasanya pas kita jalan depan kita ibu-ibu pakai celana ketat, gitu kan? Nanti kalau dimulai biasanya ada musik-musik, terus ada senam bersama. Nanti sambil menunggu pejalan semua menunggu peserta semua datang, senam dulu, dangdutan dulu, kan gitu kan biasanya. Nah ini yang jadi masalah. Tapi kalau pertanyaan hadiahnya halal. Ustaz, berikanlah nasihat untuk kami penuntut ilmu agar istiqomah. Terkadang kami merasa futur dan berikanlah kami semangat dengan faedah. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya untuk yang baru hijrah agar tetap istiqomah. Sama pertanyaannya. Saya nggak bisa banyak-banyak nasihatnya. Di antaranya adalah satu, temannya dijaga. Maksudnya gini, antum mau hijrah, tapi temannya nggak hijrah, susah. Antum pengen hijrah, jadi orang baik. Tapi teman-teman begajulannya nggak berhenti. Insya Allah antum akan balik lagi. Ya. Ada artis mau hijrah, teman-teman artisnya tidak dihijrahi, tetap saja bergaul. Nanti lama juga sudahlah, kamu kalau hijrah kayak gitu, apa ini pakai jenggotan, apa gini. Lama-lama nggak tahan juga kupingnya. Setelah itu kita makan-makan nih masih kaya, kamu sekarang sudah berhenti dari dunia artis, kamu nggak kaya lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Balik lagi. Kenapa? Temannya tidak berganti. Antum mau sholat, temannya harus sholat. Antum mau baik ke masjid, temannya harus ke masjid. Mau pergi ke pengajian, temannya harus ke pengajian. Ini aja. Ya. Bagi orang yang baru hijrah, temannya juga harus berganti. Harus antum dekati terus. Jangan antum suruh mereka dekati antum. Antum yang lengketin ke mereka. Ya, supaya bilang ajak saya ya, kalau ada kajian Ustadz Anu ajak saya ya, jangan pernah berhenti ya, ajak saya. Insya Allah antum akan terjaga supaya istiqomah. Karena banyak orang yang sudah kajian, setelah itu balik lagi. Karena pertamanya tidak dijaga, terus masih dunia, ya, masih ingin mengejar dunia. Jadi ngaji iya, tapi dunia tetap. Akhirnya balik ke dunia. Sisanya, kalau antum sudah hijrah, maka saya katakan pastikan guru antum guru yang sunnah. Awas, jangan salah belajar. Ya, jangan sampai salah tempat belajar. Karena banyak ada orang kafir di Inggris masuk Islam, setelah itu syahadat bersama orang Syiah. Jadi dia syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah, tapi tambah ali, tambah ini, dan jadi punya keyakinan ditambahkan lagi, dan saya bersaksi bahwa Abu Bakar kafir. Jadi dia keluar dari lubang buaya masuk ke kandang macan. Pindah dari kekufuran yang satu ke kekufuran yang lain. Tinggal semenit. Ustaz, saya mau bertanya, apakah termasuk syirik memakai atau meminta air doa-doa yang dibacakan oleh orang tertentu atau ahli, oleh orang pintar kali maksudnya gitu, untuk dipakai melancarkan proses melahirkan? Ini kayaknya yang disebut dengan air peluncur itu kalau nggak salah. Ya, yang disebut dengan air peluncur apa? Soalnya dia nanya waktu itu, Ustaz, apa hukumnya pakai air peluncur? Apa itu? Baru dengar saya. Kalau maksudnya adalah air ruqyah yang dibacakan, maka saya katakan air ruqyah boleh, tapi tidak harus datang ke orang pintar tertentu untuk bisa dapatkan airnya. Antum bisa baca sendiri. Apakah antum tidak bisa baca Quran? Bisa, antum baca sendiri nah airnya. Bacakan Al-Fatihah, bacakan doa-doa, bacakan yang sunnah dari Nabi. Terus minumkan ke istri antum supaya proses melahirkannya lancar. Itu ruqyah boleh. Tapi yang namanya ruqyah bisa dikerjakan sendiri tanpa harus datang ke orang pintar. Justru manakala datang ke orang pintar khusus hanya untuk dapat air peluncur yang tidak bisa didapatkan dari orang lain, keyakinannya begitu, apalagi kemudian dibeli dengan harga mahal, maka saya katakan saya khawatir antum jatuh kepada kesyirikan.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.